Pria ini baru pindah ke rumah baru, dan dalam hitungan jam, ia sadar rumah itu bukan milik mereka saja. Awalnya hanya tembok biasa, tapi ketika Jack mengukur dari beberapa titik, hasilnya berbeda puluhan derajat. Seolah dinding itu hidup. Untuk memastikan, ia menuang segelas air ke lantai, dan air itu membelah sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari situ, Jack tahu, rumah ini salah. Ia lanjut mengukur panjang rumah. Dari dalam, panjangnya 10 meter. Tapi dari luar, jaraknya lebih pendek 3 meter. Ruang rumah ini tidak mengikuti hukum fisika. Semuanya terasa salah, melengkung, dan tidak wajar. Putrinya mulai ikut merasakan keanehan. Hanya butuh beberapa langkah untuk masuk rumah. Tapi ia malah seperti berjalan puluhan meter. Dan saat kembali mengambil baju, gadis itu menghilang, meninggalkan pakaiannya saja. Sebenarnya, ia terseret ke ruang lain, koridor gelap yang tak berujung. Sementara itu, Jack mulai membuka pintu demi pintu. Namun setiap pintu membawanya ke tata letak yang berubah. Lantai 2 muncul di lantai 1. Koridor 10 meter berubah menjadi 100. Rumah itu berubah menjadi labirin hidup. Anaknya sendiri menemukan sebuah kamar aneh. Di dalamnya, seorang wanita berbaring di bathtub. Saat gadis itu mendekat, wanita itu bergerak. Teriakannya menggema di seluruh rumah. Jack mengejar sumber suara itu, bolak-balik melalui pintu yang berubah-ubah, hingga akhirnya menemukan anaknya di tangga. Gemetar ketakutan, gadis itu berkata, "Ayah, sepertinya ada orang lain tinggal di rumah ini." Dan itu membuka ingatan Jack tentang hari pertama mereka pindah. Ia pernah mendengar suara laki-laki samar. Pernah melihat bayangan manusia di kamar anaknya. Waktu pun berputar aneh. Ia hanya mematikan lampu beberapa menit. Tapi saat kembali, istrinya sudah tidur. Nyatanya, 4 jam sudah berlalu. Saat ke toko, pemiliknya menatap Jack dengan tatapan yang sudah tahu jawabannya. Rumah itu, semua penghuninya hilang, katanya. Rumah itu angker. Rumah yang menelan orang berdosa. Jack tak percaya. Namun malam itu, buku catatannya muncul tulisan baru. "Pergi sekarang." Tulisannya sama persis seperti tulisan Jack sendiri. Saat ia menoleh, rak buku terbuka sedikit, memunculkan pintu yang tidak pernah ada. Di baliknya, tangga gelap menurun ke dalam tanah. Tapi keesokan harinya, saat ia bawa istrinya ke sana, pintu itu hilang begitu saja. Masalah rumah tangga mereka semakin buruk ketika Jack menemukan pesan selingkuh di ponsel istrinya. Mereka bertengkar besar, hingga sang istri pergi meninggalkan Jack dan anaknya sendirian bersama rumah itu. Malam berikutnya, buku catatan itu kembali memberi pesan. "Pergi, sebelum terlambat." Jack memilih kabur bersama anaknya. Mereka berjalan lama di jalan gelap hingga melihat rumah dengan lampu menyala. Namun saat didekati, itu rumah mereka sendiri. Mereka tidak pernah keluar. Rumah itu memutar mereka kembali ke awal. Malamnya, kamar mandi menyala sendiri. Air mengalir deras. Saat Jack mendekat, sosok berambut panjang mencengkeramnya. Itu mantan istrinya, wanita yang dulu tenggelam di bathtub. Jack berlari menembus lorong memanjang dan tangga berputar, lalu terlempar ke masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri saat baru pindah. Saat itu ia sadar, peringatan di buku catatan ditulis oleh dirinya sendiri. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Ruang berubah, waktu melipat. Jack memaksa naik ke lantai 2. Tangga menolak. Cahaya putih menyambar. Ia muncul di ruang gelap. Di depannya berdiri pria tua pucat. Wajah itu Jack sendiri.